Mitra bisnis, sebuah artikel di koran Kompas mengulas mengenai biaya universitas yang masih sama atau relatif mahal, padahal saat ini dan beberapa waktu ke depan pengajaran masih dilakukan secara online. Apakah kampus harus pertimbangkan untuk menurunkan biaya kuliah atau inikah masa depan pembelajaran kita? Untuk membahas mengenai hal ini, saat ini saya telah bersama pakar hukum dan dosen pasca sarjana Dr. Ricardo Simanjuntak, SH LLM Anjif CIP. Pak Ricardo, bagaimana komentar Anda mengenai artikel tersebut? Artikel itu bagus ya, jadi artinya sebagai satu tulisan ilmiah dia membangunkan kita terhadap kehati-hatian berpikir gitu ya, bahwa ini tidak sekedar hanya nilai harga, tapi lebih pada nilai kualitas. Walaupun memang dalam artikel tersebut pertanyaan kuatnya adalah pada nilai harga. Tapi kalau kita lihat di dalam tulisan itu, penulis tersebut kan tidak sekedar hanya menjelaskan itu. Beliau lebih menekankan bahwa pendidikan itu tidak sekedar hanya mengantar ilmu melalui media, ada mengantar ilmu yang mungkin artinya yang saat ini cenderung hanya bisa dilakukan melalui media virtual. Tapi sebelum saya lebih memberi komentar saya terhadap itu, harus dulu kita lihat bahwa memang kecenderungan yang ada sekarang antaran ilmu dalam aktivitas akademis universitas atau non-universitas yang sekarang cenderung dilakukan dengan cara virtual atau melalui media online gitu ya, itu sebenarnya bukan satu pilihan. Itu adalah satu alternatif dari satu paksaan situasi gitu. Jadi artinya Indonesia nggak mempunyai, paling tidak per saat ini Indonesia nggak mempunyai kebijakan bahwa seakan-akan dunia kampus menjadi tidak penting gitu. Tapi memang cara yang paling sehat, cara yang paling memungkinkan untuk tetap melanjutkan proses ajar mengajar pendidikan dalam situasi sekarang ini, yang paling aman adalah yang melalui media tanpa kontak langsung gitu, tanpa kontak langsung. Jadi itu sementara waktu, walaupun memang disadari bahwa mekanisme itu memiliki konsekuensinya juga tidak kecil, ya kan? Seperti kita katakan bahwa kampus atau sekolah itu kan tidak sekedar hanya media transferring of knowledge, tidak, tapi juga dia menjadi satu kesatuan pendidikan yang bersifat paripurna, karena dia termasuk pada proses pengembangan kemampuan siswa melalui aktivitas komunitas di kampus akademis. Jadi misalnya contohnya saya 28 tahun mengajar, hobi saya mengajar. Saya sendiri merasakan adanya satu kesenjangan yang cukup fundamental dari proses pemberian materi ajar melalui media online atau Zoom. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa memberikan materi itu secara maksimal. Yang mereka lihat kan cuma muka kita. Itu pun belum kalau misalnya internetnya naik turun, ya. Yang mereka lihat cuma muka kita lebar itu aja di situ. Nah, kalau di kelas kan banyak interaksi yang bisa terjadi. Ya kadang-kadang gitu ada gurunya pakai pakaian resmi, bisa jadi dia celana pendek sebenarnya pada saat mengajar, atau muridnya jadi dia bisa pakai pakaian sekolah atau pakaian ini, tapi sebenarnya dia dalam keadaan misalnya pakaiannya nggak rapi gitu. Banyak hal. Tapi ya transferring itu seperti saya katakan tadi, itu bukan pilihan. Itu adalah alternatif dari situasi yang saat ini sekarang masih memaksa. Yang kita harapkan memang akan segera mengalami perubahan. Artinya mahasiswa akan kembali masuk ke dunia kampus yang sebenarnya. Dia berinteraksi dengan teman-temannya, dengan gurunya, belajar bersama, menggunakan fasilitas laboratorium kampus dalam satu waktu gitu. Jadi kalau kita lihat memang yang nggak bisa kita hindari. Anak-anak saya seorang mahasiswa di rumah sekarang semua belajar pada stres. Nggak bisa keluar rumah, tiap hari harus belajar. Yang dia lihat itu aja gitu. Itu nggak terhindari. Tapi kita juga nggak bisa juga menganggap bahwa itu sesuatu yang oke, kalau gitu ya ke kampus aja. Nggak juga, karena ini adalah satu pilihan untuk melakukan aktivitas secara bersama. Ilmu tetap diberikan, kesehatan tetap terjaga. Jadi dua-dua sebenarnya. Nah, kembali pada satu analisa yang diberikan itu, memang ya kampus sebagai institusi produksi keilmuan gitu ya. Dia kan harus sebagai satu institusi produser sebenarnya. Dia kawacandra di muka gitu ya. Jadi dia memberikan ilmu gitu. Nah, memang kalau kita lihat, kita akan lihat dua tadi. Pada posisi kampus atau lembaga pendidikan sebagai satu kawacandra di muka yang memberikan kekuatan kemampuan keilmuan, ya kan, dalam pengertian kemampuan berpikir atau kognitif atau keilmuan, lalu juga
yang akan tetap dipaketkan sama juga kemampuan sikap dan moral, dan juga memang dihadirkan dengan keterampilan yang diperlukan pasar. Ini adalah tiga wilayah yang harus dihadirkan. Nah, untuk itu universitas kan memang berinvestasi untuk itu. Dia punya laboratorium, dia punya fasilitas, dia punya dosen-dosen yang harus hadir. Nah, memang selama ini kan itu ada cost, itu mahal gitu ya. Nah, sehingga memang ketika dia masuk sekarang ini melalui aktivitas online saja, itu membuat saya setuju dengan penulis tadi, bahwa memang dalam keadaan seperti itu, memang kampus sebagai media yang pada dasarnya adalah institusi non-profit. Walaupun kalau kita katakan non-profit itu kan tidak selalu menolak aktivitas yang memberikan keuntungan, karena kan dia juga harus berkembang sebagai yayasan, dia juga harus memenuhi tujuannya. Tapi intinya adalah bahwa sebagai seorang pendidik, ya dia memang pertanyaan tadi menjadi valid. Kalau misalnya kampus katakanlah dalam satu masa waktu panjang hanya memberikan materi melalui Zoom, ya memang itu harus memberikan satu pertimbangan bahwa kampus juga harus melakukan revisi terhadap biaya-biaya yang dia kenakan kepada mahasiswanya untuk bisa memberikan satu sikap yang lebih fair kepada mahasiswa tersebut. Artinya mahasiswa tidak diharuskan membayar yang sama dengan sebelumnya. Kira-kira gitu. Itu pada satu sisi itu saya setuju. Nah, pada sisi lain kita lihat memang sini memang dibutuhkan mental didik, bukan cerdas gitu. Mental beda. Guru-guru itu dengan orang cerdas, guru itu pasti cerdas gitu. Kalau guru nggak cerdas, udah pasti nggak bisa ngajar. Tapi seorang guru dia tidak hanya memiliki kecerdasan, dia harus memiliki jiwa didik ya. Makanya kadang-kadang saya bilang, kelihatan dengan dosen-dosen pintar dengan dosen nggak pintar itu kelihatan. Kalau dosen pintar itu dia lebih tenang, dia kasih jalan, dia sabar gitu. Tapi kalau dosen-dosen nggak pintar itu, dia kerjanya marahin murid mulu ya. Udah masuk kadang-kadang dia ngajar nggak ngerti apa yang dia ajar. Dia suruh muridnya nulis, dia suruh kasih tugas banyak-banyak. Dia sendiri nggak memberikan apapun, udah itu ngomel. Nah, ya gitu itu model-model dosen yang nggak pintar. Tapi kalau dosen-dosen pintar, dia nggak akan tenang, dia nggak akan nyaman kalau dia nggak memberi materi dengan baik pada muridnya, karena dia sedang mempersiapkan generasi ke depan. Untuk itu memang sistem pendidikan Indonesia nggak boleh berbasis uji coba. Ini bukan laboratorium, masa depan ini bukan laboratorium, nggak ya. Jadi kalau kita lihat sistem pendidikan Indonesia ini memang bingung kita. Ganti menteri, ganti cara pendidikan. Belum lagi sekarang nggak ngerti saya itu ada pendidikan lomba tua gitu loh. Sekolah yang dihitung adalah lomba tua. Siapa yang paling tua itu? Saya bingung di mana negara sedang memberikan perhatian yang baik kepada orang-orang muda yang cerdas, ya kan? Kemampuan orang muda yang begitu tumbuh dengan baik, lalu tiba-tiba harus dibatasi dengan memberikan prioritas utama begitu saja kepada orang hanya umur. Coba lihat sekarang anak-anak, misalnya untuk anak masuk SMA, anak-anak umur 15 tahun hampir nggak ada yang punya kesempatan masuk SMA baik, semua didominasi 15 tahun ke atas. Nah, saya nggak ngerti sampai sekarang, saya nggak tahu apa sih yang menjadi respon dunia pendidikan di Indonesia. Nggak ada, yang ada cuma konsep doang, ya kan? Anak-anak sekarang itu, anak-anak SMA SMP itu dia bilang, udahlah ntar aja, tunggu aja kebijakan yang baru. Capek-capek juga sekarang nggak ada gunanya, ntar juga besok dirubah lagi. Begitu saking frustrasinya. Kenapa? Memang karena ganti menteri, ganti kebijakan, suka-sukanya aja. Nah, sama. Jadi kita sangat berharap bahwa situasi ini, seperti saya katakan, ini bukan pilihan Indonesia. Ini adalah kebijakan atau cara yang diambil oleh Indonesia melanjutkan proses ajar mengajar di wilayah terhadap generasinya yang memang tidak bisa dilakukan secara langsung sementara waktu akibat dari COVID ini, ya kan? Kenapa? Karena kita harus tetap harus menjaga kesehatan generasi ini. Nggak bisa kita main lengah begitu saja. Walaupun dikatakan bahwa generasi muda ini mempunyai daya tahan yang lebih kuat gitu, tapi dia tetap tidak kebal terhadap COVID gitu. Sehingga memang sementara waktu mekanisme pengajaran memang diberikan melalui mekanisme jarak jauh atau Zoom atau Google Meet atau whatever yang mereka gunakan. Dan memang kita harap ini nggak cara terus-menerus. Nah, memang kembali saya melihat tulisan itu sangat baik tentang menghantar tentang apa sih sebenarnya fungsi pendidikan. Lalu dia menutup sebagai satu pertanyaan yang cukup menarik. Jadi artinya bahwa ya memang kampus harus memberikan penyesuaian terhadap biaya terhadap pelayanan yang dia berikan selama ini kepada mahasiswa. Jadi nggak sama, gitu ya kan? Misalnya contohnya satu seminar aja atau webinar. Ya harga buat seminar itu dengan sebelumnya dengan webinar itu harganya memang secara fundamental sangat berbeda. Kalau seminar yang paling mahal itu kan ruangan.
ya kan? Untuk nyewa satu ruangan untuk 100 orang di hotel, itu yang paling mahal ruangannya. Sehingga memungkinkan untuk harga-harga seminar itu menjadi sangat mahal. Pembicaranya juga, ya kan? Tapi sekarang kan nggak diperlukan satu ruangan besar. Hanya diperlukan laptop, ya kan? Diperlukan satu media untuk bisa mengkoneksi orang secara bersama, yang sekarang sering kita gunakan media Zoom. Sehingga sebenarnya harga satu proses ajar mengajar melalui webinar atau seminar yang selama ini cukup mahal, ketika dia melalui webinar memang terpangkas sangat tinggi. Biaya produksinya menjadi sangat rendah. Nah, saya pikir kalau proses transferring knowledge melalui seminar yang diselenggarakan oleh organizer begitu, itu satu hal juga yang sekarang kalau kita lihat kan nggak mahal itu. Paling juga 200, 300, sebelumnya bisa 3 juta, 4 juta. Nah, hal yang sama juga memang harus menjadi satu pemikiran bagi dunia kampus, universitas. Saya pikir gitu. Jadi pendidikan itu betul memang pendidikan membutuhkan biaya. Tapi pendidikan itu harus lebih dari situ. Bahwa dia adalah satu kawat candra di muka yang menyiapkan generasi Indonesia ini tidak hanya pada persiapan kemampuan ilmu, tapi juga kemampuan moral atau rasa, ya kan? Dan juga kemampuan keterampilan. Jadi harus satu paket dia. Sehingga makanya kita katakan, kampus-kampus itu harus mengadopsi pertumbuhan teknologi yang luar biasa ini. Dan memang Indonesia tidak bisa berpikir wilayah Indonesia hanya di Jakarta, ya kan? Harus sampai daerah terpencil seluruh Indonesia yang memang dipastikan bahwa infrastruktur untuk menggunakan media online tadi terpenuhi, ya kan? Mungkin di Jakarta aja turun naik kadang-kadang internetnya. Saya kadang-kadang webinar aja itu bisa turun naik. Apalagi kalau di daerah remote places sana, di daerah ujung-ujung Indonesia sana, gitu, ya. Terus dilihat lagi, media itu nggak mudah. Mungkin bagi beberapa orang handphone itu murah, tapi bagi banyak penduduk Indonesia handphone itu bukan barang murah, barang mahal, apalagi laptop. Nah, jadi mungkin Jakarta kalau kita bicara laptop, dia simply pergi ke toko beli. Tapi bagaimana yang di ujung-ujung sana, nelayan yang di ujung-ujung Indonesia sana, yang di hutan-hutan sana, yang memang juga sekolah, remote places sana, mereka punya laptop nggak? Mereka punya handphone nggak? Kalau nggak punya, mereka sanggup nggak beli? Nah, terus bagaimana mereka tuh? Nah, terus kita juga nggak bilang bahwa ya kalau begitu jawabnya dibuka aja sekolah di sana. Nggak begitu juga jawabnya, ya kan? Tapi artinya itu menjadi satu pemikiran secara keseluruhan. Demikian pakar hukum dan dosen pasca sarjana Dr. Ricardo Simanjuntak, SH LLM, Anjif, CIP. Saya Fahmi Andrian.